udah ikut gitu. Nah akhirnya ikut, terus ikut tes juga sampai yang benar-benar terakhir wawancara itu kayak udah mikir enggak lah, enggak lolos gitu karena saya ditanya hafalan, ada tafsir, ada apa ya, tafsir Qurannya gimana, punya hafalan berapa gitu. Kayak udah nggak yakin gitu. Tapi ternyata ini jalan Allah gitu. Saya bisa kuliah yang dimana kita dibiayai dan masih dapat uang saku gitu. Inilah jalan Allah gitu yang saya yakin waktu itu saya bilang ke diri saya sendiri, saya bisa kuliah. Dan ketika itu saya bilang, karena maksudnya saya kan emang backgroundnya di desa ya, yang dimana orang-orang itu seusia saya ketika sudah selesai SMA itu kan bekerja, yang dimana dia itu bisa ngasih ke orang tua, tapi saya di sini saya kuliah kok masih minta gitu. Jadi saya mikir gini, oke, aku boleh kuliah, tapi kalau bisa aku nggak bisa ngasih, paling nggak aku nggak minta gitu. Itu yang menjadi tekad saya, dan ternyata doa Allah yang mengabulkan dengan saya dapat beasiswa bidik misi ini. Kalau perjuangannya saya akui, saya ikut tes itu, saya nggak pernah ikut tes sebelumnya. Saya apa ya? Itu kan tesnya semacam UMPTN gitu ya. Jadi jadi saya ya udah pasrah gitu. Saya cuma belajar sampai sampai pas hari H pun, pas hari tes itu saya nggak bawa papan, saya nggak bawa pensil, saya nggak bawa penghapus, saya benar-benar nggak persiapan, itu semua pinjam temen yang di situ pesertanya waktu itu sekitar 1000-an, diambil 300 dengan posisi saya yang nggak persiapan, nggak pernah ikut tes, tapi cuma modal doa aja saya lolos gitu. Akhirnya tahap 2 lolos, tahap 3 lolos, sampai akhirnya ya saya berproses di bidik misi gitu. Ini kayak jadi kontribusi saya, kayak ucapan terima kasih gitu kepada negara ya, wujudnya saya dengan mengabdi kepada kampus gitu. Oh iya, ini khususnya buat semuanya ya. Sebenarnya bidik misi itu cuma salah satu beasiswa ya. Jadi kayak nggak perlu khawatir. Misalkan kita nggak dapat bidik misi, masih banyak jalan lain. Kayak kita poinnya di sini kan kita tetap bisa menuntut ilmu dengan keterbatasan kita gitu kan. Nah, tapi kalau di sini saya disuruh menceritakan bidik misi ya. Jadi bidik misi menurut saya itu salah satu beasiswa terbesar ya kalau di universitas itu. Karena saya jelaskan di sini, eh, bidik misi yang sekarang berubah jadi KIP itu punya jatah untuk mahasiswa per semester itu 6,6 juta. Nah, itu dibagi 2,4 juta untuk UKT dan 4,2 juta itu untuk uang bulanan. Jadi uang bulannya itu 700 dikali 6, 4,2 ditambah 2,4 itu 6.600.000. Dan itu selama kalian kuliah. Jadi sampai 8 semester. Berarti kalau di total 6,6 kali 8 semester itu sekitar ada 50-an juta. Itu total yang kita dapatkan. Itu dari bidik misi. Nah, karena ini memang uang negara, yang dimana beasiswa bidik misi itu kan ada tahun 2010 ya, itu ketika zamannya Pak SBY. Tapi selama periode presiden selanjutnya pun apa ya, bidik misi itu terus dikembangkan gitu sampai sekarang jadi KIP yang kuotanya besar banget itu terus dikembangkan gitu. Jadi nggak terus pergantian pemimpin ini dihilangkan, itu enggak, jadi terus ada gitu. Dan kalau sebenarnya kalau untuk kontribusi itu lebih ke kesadaran masing-masing sih. Kayak banyak kok anak bidik misi yang misalnya kumpul itu cuma kalau cairan, cuma kalau
pembagian tabungan gitu. Yang benar-benar sadar, itu ya nggak banyak gitu. Cuma dari kita sendiri, kayak dari saya sendiri itu sebenarnya saya sadar ketika saya pernah ikut acara bidik misi, dan di situ saya kayak disadarkan gitu. Aku udah dibiayai negara sampai sekarang. Kontribusiku apa sih untuk negara? Aku sudah berprestasi belum? Aku sudah membantu dengan uang negara itu, aku sudah menggunakannya belum gitu. Kayak ngerasa ketika kita nggak bisa ngelakuin, tapi kita dibiayai, itu dolim sama diri sendiri gitu. Jadi sebisa mungkin, oke mungkin aku nggak bisa yang dapat juara olimpiade, juara ini, juara itu. Tapi paling nggak aku berguna gitu untuk kampus. Ya dengan cara apa? Ya dengan cara kalau di bidik misi sendiri, kita ada yang namanya BMC, itu bidik misi Wali Songo. Bidik misi community Wali Songo itu. Jadi itu adalah sebuah organisasi yang menaungi bidik misi tingkatnya UNIF ya, karena di bidik misi itu ada yang namanya bidik misi angkatan sama bidik misi UNIF. Kalau UNIF itu kepengurusan periode, jadi setiap 1 tahun kepengurusan itu ada yang menaungi, itu di bidik misi pengurus pusat namanya. Nah kebetulan saya masuk di situ dan di bagian advokasi. Jadi di situ kita memang benar-benar banyak kegiatan, dari mulai kegiatan sosial, kegiatan advokasi, kegiatan keilmuan, apapun itu yang sifatnya itu membantu akademik lebih banyak. Jadi ketika akademik ada acara, akademik ada momen, akademik ada apa, kita yang diminta bantu gitu. Dan kayak sudah jadi rutinan memang kalau misalkan anak bidik misi itu kayak jadi anak buahnya akademik. Ya saya nggak peduli kadang dibilang, ini apa ya, nurut banget sama akademik anak bidik misi, ya nggak apa-apa, ya ini kontribusi saya untuk kampus gitu. Jadi lebih kesadaran bahwa bidik misi itu kita dibiayai ketika kamu nggak bisa melakukan diri kamu untuk apa ya, untuk yang tadi ya kamu bisa berprestasi. Harusnya kan bidik misi itu kan memang harus berprestasi ya, karena kan memang bidik misi kan prestasi, miskin berprestasi gitu ya. Ketika kamu nggak bisa berprestasi, ya udah kamu kontribusi gitu. Iya benar. Dan kalau di bidik misi emang kayak apa-apa akademik, ada acara apa itu emang kita yang digandeng gitu. Enaknya masuk itu gitu. Jadi saya juga mau mengingatkan ini, mungkin yang ini ada yang keterima di KIP, nanti ketika ketika sudah mendapatkan beasiswanya, jangan jadi mahasiswa yang apatis, yang nggak peduli, yang ya udah aku cuma nerima uang tapi nggak ada kontribusi untuk kampus gitu. Dikit aja nggak apa-apa, tapi kayak tetap berkontribusi lah. Kalau misalkan kampus membutuhkan kita, kampus butuh bantuan kita, itu kita sebisa mungkin datang. Sekedar menghadiri acara yang diminta kampus itu sudah termasuk kontribusi gitu. Itu yang banyak orang nggak sadar gitu, terutama untuk anak-anak bidik misi. Iya, kalau bidik misi semua perguruan tinggi ada. Cuma mulai tahun 2020 ini diganti sama KIP. Nah, KIP ini sebenarnya cuma beda nama aja sih. Jadi KIP itu pergantian dari bidik misi. Nah, KIP sendiri itu ya syaratnya kalau di PTN mungkin sama ya kayak bidik misi kemarin. Jadi masuk jalur itu otomatis jadi KIP. Tapi kalau di UIN sendiri tetap mekanismenya sama seperti bidik misi, kita tetap ada tes seperti yang saya jelaskan, ada 3 tahapan. Tapi untuk KIP sendiri nggak terus apakah harus punya kartu KIP gitu. Enggak. Kita tetap pakai bisa KIP, bisa kartu keluarga sejahtera, kartu Jakarta Pintar, atau paling
paling pol kita nggak ketika nggak punya semuanya pakainya itu SKTM sama persis seperti kalau daftar bidik misi syarat-syarat lainnya pun sama dan tahapnya juga sama ada administrasi ada tes tertulis ada wawancara dan kebetulan karena tahun 2020 ini lagi ada corona jadi kemarin itu dilakukan semuanya itu serba online jadi apa-apa itu online tapi nggak menutup kemungkinan apa ya ini itu akan terus dilanjutkan dan spesialnya yang spesial dari KIP tahun ini itu nggak hanya untuk maba jadi ada untuk angkatan 1 tahun sebelumnya itu kayak kisah sendiri itu kan ada adik angkatan yang dari tahun kemarin itu benar-benar ingin ikut bidik misi tapi nggak keterima tapi tapi ternyata di tahun ini ada kesempatan untuk bisa ikut lagi di program KIP, akhirnya keterima. Jadi untuk yang mungkin belum keterima tahun ini itu jangan patah semangat karena kesempatan itu selalu ada ketika kita mau berusaha. Oh iya. Oh iya Mbak Han, mau curhat dong rasanya tuh insecure banget lihat teman-teman bisa kuliah lewat beasiswa. Sudah beberapa kali ikut beasiswa, tapi ya mungkin belum rezekinya. Gimana cara mengatasi rasa insecure itu Mbak? Rasanya iri lihat anak yang dapat beasiswa nggak lagi jadi beban orang tua. Buat Mbak Nisa ya, yang kita sama sendiri. Iya Mbak Nisa, iya iya paham. Maksudnya kita dari keadaan yang sama gitu. Ketika kita pengen kuliah tapi nggak mau membebani orang tua. Tapi selalu percaya aja Mbak. Maksudnya rezeki orang itu kan beda-beda. Mungkin saya di sini punya keterbatasan ekonomi, rezeki saya di beasiswa. Tapi kita nggak tahu kan, maksudnya Allah itu ngasih rezekinya itu lewat mana aja gitu. Bisa mungkin kita kuliah sambil usaha, bisa kita kuliah sambil kerja, tapi nggak mungkin ketika kita sudah pernah berusaha apply terus ini tapi belum keterima itu berarti mungkin Allah belum kasih untuk kita saat ini gitu dan selalu ingat sih kayak apa ya saya juga kan dulu juga nggak nggak apa ya nggak yakin juga kan bisa lolos tapi ternyata Allah kasih gitu dan ya udah percaya aja kalau rezeki kita belum di sini ya nanti Allah ganti gitu nyatanya kita bisa kuliah kan sampai sekarang kita dapat kita apa kita nanti ada rezeki lain kok gitu. Kayak Mbak Nisa kemarin kan juga dapat yang beasiswa apa yang dari UIN itu yang zakatnya UIN gitu. Nah mungkin Allah ngasihnya rezeki itu segitu di situ dan nggak menutup kemungkinan nanti nanti setelah ini kita tetap dapat gitu. Dan untuk tugas akhir pun kemarin kemarin ya Mbak Nisa pas ngobrol juga sama Bu Hasim ya Mbak Firda itu kalau untuk tugas akhir-akhir gitu nanti juga bakalan ada beasiswa gitu. Jadi nggak usah insecure karena rezeki orang itu sudah ada porsinya gitu loh, ada porsinya masing-masing. Yang penting kita sama-sama bisa kuliah, kita sama-sama bisa survive, kita bisa sama-sama berjuang untuk menuntut ilmu gitu. Nah, itu benar banget. Oh, iya, iya bener ya. Jadi
bidik misi maupun KIP itu kan sama. Dan kita punya syarat, kita punya tuntutan untuk IP sama IPK itu punya tuntutan gitu. Kita harus ya sebenarnya dari kampus sih mengharuskan 3 ya. 3 itu pokoknya 3, jangan sampai di bawah 3 gitu. Tapi rata-rata untuk anak bidik misi itu yang mungkin nanti juga KIP itu 3,5 gitu. Jadi rata-rata mereka 3,5 minimalnya gitu. Dan untuk biar stabil, ya kita harus selalu selalu ingat, setiap kamu malas, ingat kamu dibiayai negara loh. Ini kalau kamu malas dikit, ini mau dicabut negara. Kayak gitu, akan bayar loh untuk ini. Kamu mau bayar. Kamu mau membayar rasa malasmu, maksudnya gini, kamu mau rasa malasmu ini, kamu bayar mahal dengan kamu harus bayar kuliah gitu. Dibuat gitu aja gitu. Jadi, tapi jangan terlalu takut yang benar-benar, aduh aku bisa nggak ya gitu. Insya Allah kok, maksudnya yang penting IPK-nya jangan sampai di bawah 3 dan untuk diingat ya nggak terus kalian ketika dapat IPK di bawah 3 terus dicabut, enggak, ada prosedurnya kok, mulai dari diperingatkan, maksudnya nggak langsung dicabut, jadi kayak ada surat peringatan dulu kenapa bisa begini, dan itu biasanya kayaknya itu sampai 3 kali ya, kalau misalkan emang 3 kali semester berturut-turut kamu IPK-nya di bawah 3 itu kamu akan dicabut gitu. Dan turun juga nggak apa-apa asal turunnya nggak tadi sampai di bawah 3. Jadi jangan takut, aduh aku semester ini dapat 3,5, besok semester depan aku dapat 3,45 misalkan, aduh turun berarti aku dicabut dong bidik misinya, apa beasiswanya gitu misal. Enggak kok, maksudnya kalau turunnya yang drastis sampai di bawah 3 itu baru dipanggil akademik, dan itu juga nggak langsung dicabut, kita dipakainya itu sistemnya bertahap gitu, peringatan, diingatkan gitu. Ketika sudah diingatkan sampai 3 kali kok masih seperti itu, baru benar-benar dicabut gitu. Jadi jangan khawatir. Yang penting tadi ketika kamu malas, ketika kamu apa ya mikir wes ojo apa meh IPK piro-piro lah. Ingat kamu dibiayai negara, mau emang bayar. Ini nggak semua orang loh dapat kesempatan kayak gini gitu. Insya Allah di situ nanti terpacu kok, maksudnya dapat IPK yang bagus gitu. Dan insya Allah rata-rata anak bidik misi kalian dengan tes seperti itu, kalian nggak akan maksudnya dapat IPK yang ini, kecuali benar-benar misalnya itu godaan itu kadang mereka itu yang banyak kegiatan gitu. Jadi dari sini kayak di manage aja gitu waktunya. Maksudnya kalian di sini kan udah dapet gitu. Jadi gimana caranya biar nggak terganggu. Misalkan kalian kalian nggak apa-apa jadi aktivis di organisasi gitu nggak apa-apa. Cuma jangan sampai melupakan kewajiban kalian. Karena ini tanggungan kalian gitu. Kalian nanti udah dimintain surat pernyataan kan harus yang patuh, harus yang itu kan. Nah, itu diingat-ingat gitu. Janji itu diingat-ingat. Dan tadi tambarannya, kalau kalian malas, kalian harus bayar mahal untuk ini gitu. Kalau kalau kuota itu sebenarnya per angkatan beda-beda ya. Kayak angkatanku itu satu angkatan itu sekitar 160, terus di bawahku itu ada lagi sekitar 200-an. Terus yang 2019 itu malah sampai 250. Dan ini untuk KIP malah lebih 250 lebih gitu loh, sampai grupnya itu kemarin nggak muat untuk ini, karena memang benar-benar kuota KIP ini kan ada dari 2 angkatan ya, 2019 sama 2020. Cuma dari seluruh kuota keseluruhan itu tetap ada porsi untuk perjurusan. Jadi sebenarnya saingan kalian itu jangan lihat di jurusan lain, maksudnya
1000 pendaftar gitu. Tapi lihat saingan di jurusan kalian. Kalau di aku sendiri kan satu jurusan satu angkatan itu ada 4 orang. Dan rata-rata memang satu jurusan itu 4 orang gitu. Jadi kalau misalkan nanti yang ikut seleksi misalkan tahun depan itu lihat saingan kalian yang satu jurusan karena diambilnya itu dari situ jatahnya. Maksudnya nggak usah peduliin di saingan lain karena kalian itu dapat kursinya nanti jatah kuota jurusan. Jadi lihat saingannya yang sesama jurusan gitu. Kalau misalkan di sesama jurusannya banyak ya berarti saingan kalian banyak. Tapi kalau misalkan di sesama jurusan kalian cuma dikit yang ikut walaupun di seluruh maksudnya dari keseluruhan kuota banyak, kalian tetap peluangnya lebih besar karena saingannya berjurusan. Iya, sebenarnya aku belum cerita ya tadi ya. Uh, saya itu pas pertama kuliah, mau masuk kuliah itu kan dulu apa ya, itu numpang temen kan. Maksudnya di situ waktu itu pas habis pengumuman UKT dapat UKT 2 juta itu aku udah ngerasanya banyak, aduh gimana ya gitu. Terus sampai sampai udah ke Semarang niatnya itu mau verifikasi dulu, habis itu baru bayar UKT. Ternyata kan waktu udah verifikasi itu harus tes kesehatan yang menyetorkan apa ya kwitansi UKT. Itu aku balik gitu, maksudnya udah sampai Semarang karena nggak bisa bayar UKT itu aku balik, bener-bener balik, maksudnya pulang dengan tangan kosong gitu. Pulang kayak di rumah udah mikir, aduh ya udahlah kalau emang belum bisa kuliah hari ini, maksudnya tahun ini ya udah tunggu tahun depan karena emang bener-bener nggak punya uang gitu, maksudnya udah ke Semarang ibu cuma bawa uang 200.000 kan, maksudnya itu buat kuliah bayangin 200.000 nggak cukup kan, katanya 2 juta gitu, dan situ udah pulang ya udah pasrah gitu, akhirnya ada yang minjemin besoknya sampai akhirnya waktu itu aku verifikasi eh, di tanggal terakhir verifikasi itu bareng bukan dari fakultas dakwah yang waktu itu mungkin syariah, itu pengalamannya. Jadi aku dari awal pun nggak tahu kalau bisa kuliah, bawa uang 200.000 untuk kuliah, dan itu juga bisa kuliah sampai 2 juta itu dipinjemin sama saudara. Dan ternyata tapi di situ aku yakin, nggak tahu kenapa aku yakin kayak Allah itu bakal ngasih rezeki untuk aku gitu. Aku bisa kuliah, tetap pokoknya aku bisa kuliah. Walaupun banyak sih sebenarnya yang bilang di sini, kamu mau kuliah, kamu mau kuliah gitu. Sampai saya kan sebelumnya kuliah kan saya kerja juga kan di pabrik gitu, jadi apa karyawan gitu sampai wes lah rak usah kuliah gitu kerja gitu. Jadi tamparan-tamparan kayak gitu yang malah justru apa ya sakit hati kita itu membangkitkan kita gitu loh, buktiin ke orang-orang kalau kita itu bisa gitu. Sampai akhirnya makanya kayak aku mikir ya Allah rencana Allah itu indah banget ya, maksudnya dari yang aku bener-bener udah sampai Semarang harus pulang bener-bener pulang sama ibu, nggak jadi daftar, maksudnya udah keterima nggak bisa masuk karena nggak punya uang, tapi ternyata ketika udah masuk Allah kasih rezeki yang aku MA pun gitu kan, aku waktu itu MA di Kudus itu kayak laptop nggak punya apa-apa nggak punya, maksud tapi malah ketika kuliah aku kasih rezeki semuanya, aku dapat beasiswa itu benar-benar yang pertama kali itu aku buat beli laptop, yang kedua itu aku buat beli HP gitu buat usaha. Jadi kayak itu sih yang menurutku suka dukanya gitu, kayak kita kayak selalu percayalah kayak Allah itu pasti ketika kita yakin kita bisa gitu loh, kita yakin kita itu nanti
nanti mampu, kita itu nanti bisa, kita itu nanti ada rezeki gitu. Allah itu pasti ngasih entah gimana pun caranya, Allah pasti ngasih. Dan kalau misalkan yang bidik misi itu kan nggak pas mabel langsung dapet ya. Jadi aku bener-bener awal itu dulu hemat banget pas jadi mahasiswa itu. Aku sambil kerja juga kan jadi admin Allshop itu yang digaji itu sehari itu 10.000 itu aku gunain kayak buat makan gitu. Dan ketika apa sampai sam, yang sampai apa harus ngerjain ngerjain tugas kuliah itu yang harus minjem laptop temen itu aku lakuin, yang harus ke kampus itu jalan kaki itu aku lakuin, bener-bener prihatin lah, maksudnya kayak nggak apa-apa kalau misalkan kita kuliah itu nggak usah ngikutin orang-orang yang nggak apa ya, yang bukan, maksudnya kita harus ikutin gitu loh, kamu niat naik cari ilmu gitu loh, bukan bukan yang harus bergaya ini bergaya itu, yang penting kamu bisa kuliah itu udah cukup gitu. Dan bidik misi itu bener-bener ngebantu aku banget, makanya, dan apa ya, makanya juga kayak aku sadar kontribusiku di bidik misi itu harus, dan cerita kayak gini tuh nggak, bukan aku aja gitu loh, bahkan aku punya temen yang dari Maluku. Waktu kemarin aku kebetulan ikut Munas Bidik Misi Nasional, jadi itu apa ya, perkumpulan musyawarah seluruh anak bidik misi se-Indonesia, jadi Sabang sampai Merauke, yang Papua, yang Aceh, semuanya itu ceritanya jauh lebih ngeri-ngeri. Bahkan aku apa ya, temanku sendiri itu, jadi dia rumahnya Lombok tapi kuliahnya di NTT. Dia bahkan dia bahkan apa ya, dia ke NTT itu bilangnya mau kerja sama orang tuanya, tapi ternyata kuliah. Dan kalian tahu apa ya, uang bulanan setiap bulan yang 700.000 itu dikirimin full ke orang tuanya, yang itu diakui sebagai apa ya, eh, uang hasil dia kerja gitu, nggak ngomong kalau itu uang dari bidik misi gitu. Jadi jadi itu sih sebenarnya, bukan cuma aku aja gitu loh, cerita-cerita bidik misi itu ada yang jauh lebih, jauh lebih di bawah aku gitu, dari, kalau kalian tahu maksudnya yang cerita-cerita bidik misi gitu. Kalau mau lihat banyak kok videonya, yang video siapa itu, yang mbak mbak yang UGM dokter itu, dia sampai nangis bilang bapak saya petani, tapi terima kasih bidik misi, karena bidik misi saya bisa kuliah gitu, yang sampai jadi dokter gitu. Karena benar-benar di bidik misi itu kita gratis, kita dibiayai, kita kita dapat uang saku gitu, asalkan kita tadi niat, pokoknya yakin gitu, maksudnya Allah bakal ngasih untuk kita. Dan alhamdulillahnya juga, selama dapat selama kuliah ini, saya bisa membiayai dengan uang bidik misi, benar-benar dari bidik misi, dan uang dari bidik misi itu saya gunakan untuk usaha, kebetulan saya juga all shop, dan akhirnya dari itu saya nggak minta sama orang tua gitu, maksudnya maksudnya saya dari awal kayak apapun itu ucapkan yang baik-baik, kayak dari awal kan aku tadi ceritakan kayak bilang, untuk orang seusiaku itu biasanya lulus SMA itu kayak udah bisa ngasih kok buat orang tuanya, kok aku masih minta ya. Jadi aku bertekad ketika aku nggak bisa ngasih, paling nggak minimal aku nggak minta. Dan itu kejadian gitu, maksudnya aku kuliah tapi bisa biaya sendiri sambil usaha sendiri, dan nggak membebani orang tua gitu. Itu sih ceritanya. Pasti ya.
informasi. Ya mungkin mungkin pada salah paham ini sih, kadang ada yang anak bidik misi tapi ternyata gaya hidupnya nggak kayak anak bidik misi gitu. Itu mungkin. Tapi nggak, maksudnya kalau maksudnya melihat ternyata seperti itu, saya sendiri bidik misi juga melihat gitu dan tahu realnya. Cuma nggak semuanya kok kayak gitu, maksudnya lebih banyak dari kita, khususnya kalau UIN itu emang bener-bener apa ya, bidik misi itu benar-benar sangat dibutuhkan gitu. Beda sama kalau di univ-univ lain gitu. Kalau univ-univ lain itu malah bahkan gimana itu ya, aku kecil gitu loh. Tapi kalau di UIN itu benar-benar jadi kayak rebutan gitu. Dan kalau mungkin ada salah-salah informasi, mungkin tadi udah aku sampaikan juga terkait IPK. Dulu aku juga takut banget yang namanya turun IPK, itu takut banget. Cuma nggak nggak munafik, kayak kita 8 semester kuliah itu harus naik terus, itu kayak nggak munafik kita naik turunnya gitu. Jadi jangan khawatir tadi, nggak selalu yang turun itu akan dicabut, dan nggak selalu ketika turun itu langsung dicabut, ada mekanismenya, ada prosesnya gitu. Yang penting jangan sampai di bawah 3 gitu. Dan untuk yang mungkin sekarang masih calon maba, dipersiapkan ketika kalian memang benar-benar ingin niat kuliah dan ingin ingin dapat beasiswa ini, persiapkan dari sekarang. Maksudnya kalian belajar yang misalkan, kalau misalkan emang kalian mau masuk di PTKIN itu benar-benar kalian tes. Soalnya kemarin banyak yang mungkin dari SMA itu ketika wawancara ataupun apa ya, dites itu kan banyak yang apa ya, mata pelajarannya itu ada agama, itu benar-benar disiapkan kalau emang mau masuk di PTKIN. Tapi kalau PTN iya, kita nggak ada tes, itu langsung jadi langsung jalur masuk gitu. Tapi kalau emang yang niat mau emang di UIN, terus terus mau dapat beasiswa ini, dipersiapkan dari sekarang nggak apa-apa, karena kita emang agak berat kalau di UIN itu. Kita benar-benar diseleksi ketat dari mulai administrasi, tes sampai yang wawancara itu benar-benar juga menentukan. Kalau aku dulu kan ada ngaji, hafalan apa sama sama bahasa Arab, bahasa Inggris, itu wawancaranya gitu. Dan untuk pesan semuanya juga, apapun itu lakukan dengan jujur gitu. Kadang soalnya banyak juga yang ketika daftar itu rumah tetangganya, rumah siapanya itu difoto buat buat daftar di misi, itu jangan sampai. Oh, ini ada pertanyaan nih. Kalau sudah mendapat beasiswa bidik misi, masih boleh atau bisa daftar beasiswa lain? Di sini aku mau jawab itu sekalian ya Mbak Firda. Jadi nggak boleh ya kalau sudah dapat beasiswa bidik misi, itu udah cukup insya Allah kok buat kita gitu. Jadi nggak usah cari beasiswa lain gitu. Dan ketika sudah dinyatakan diterima, kan ini udah tahap final. Dari bidik misi sendiri yang nggak menghendaki kita menduakan dia gitu. Mungkin ketika kalian daftar di beasiswa lain, beasiswa itu membolehkan boleh menerima beasiswa lain. Tapi di bidik misi sendiri nggak boleh ya. Maksudnya kita udah dapat bidik misi, kita masih cari-cari yang lain, itu nggak boleh. Karena diduakan itu kan nggak enak gitu ya. Nggak boleh ya. Jadi cukup, insya Allah bidik misi udah cukup kok. Kalian dapat 6,6 juta jatah per semester itu, insya Allah. Kalau misalkan kalian cukup hemat dan bisa cari alternatif lain, mungkin sambil usaha sambil kerja, itu insya Allah cukup. Kalian nggak usah mikir bayar kuliah per semesternya gitu. Kalian udah dibiayai, masih disangoni gitu, insya Allah udah cukup gitu. Kalau misalkan kalian berani untuk ngambil beasiswa lain, ya terima konsekuensi kalau ketahuan gitu. Jadi kalau saranku jangan, maksudnya jaga benar-benar, karena mendapatkan ini juga nggak mudah, dan mendapatkan ini juga
keuntungannya banyak, biayanya juga banyak yang didapatkan, jadi benar-benar dijaga gitu. Ruginya double ya Mbak. Jadi dibuat, dibuat kesempatan buat lain yang aja. Maksudnya yang kalian kan sudah dapat rezeki di sini. Jadi ketika tergiur ada beasiswa lain, oh itu dibagikan lah rezekinya untuk yang lain yang belum dapat gitu. Iya, terima. Kalau nggak ganti kebijakan. Closing statement. Iya, pesannya jangan pernah takut untuk bermimpi. Ketika kalian yakin, kalian percaya, Allah pasti selalu ngasih jalan untuk kita gitu. Jadi jangan pernah takut. Yang penting itu yakin sama diri sendiri, terus yakin sama Allah dan apapun ketika kalian nggak mendapatkan apa yang kalian inginkan, Allah kasih jalan yang lain, Allah kasih rencana yang lain gitu. Karena kayak inget gak sih Al-Baqarah ayat 216 itu? Apa yang menurut kita baik itu belum tentu baik menurut kita dan apa yang menurut kita buruk itu belum tentu buruk untuk kita. Kayak kayak aku juga dulu nggak mau masuk UIN, aku pengennya di UGM, pengen di Jogja. Tapi kan belum tentu ketika aku masuk di Jogja, aku bakal dapat bidik misi, aku bakal bisa kuliah gratis, aku bisa sambil usaha yang aku bisa apa pulang pergi yang rumahnya deket di Demak, aku bisa sambil usaha sambil kuliah. Tapi ternyata ketika aku masuk UIN, Allah kasih aku jalan buat bisa kuliah gratis, Allah, Allah kasih jalan aku buat bisa apa kuliah sambil usaha. Nah itu kayak rencana Allah tuh di situ gitu. Ketika aku nggak yakin dulu, ya Allah kuliah bawa uang 200.000 cukup sih aku, Allah pasti bantu aku. Itu Allah kasih jalan untuk aku dan beneran semuanya terjadi gitu loh. Allah yang aku nggak kira-kira aku dapat beasiswa bidik misi, ternyata tiba-tiba aku dapat dan sampai sekarang aku dibiayai full penuh sama beasiswa bidik misi. Itu kan kayak di luar nalar gitu kan. Tapi apapun tadi, kita itu jangan pernah takut untuk bermimpi. Selalu yakin dan husnudzon pada Allah gitu. Kalau ibaratnya tak kayak Allah lagi Allah terus gitu loh. Maksudnya jadikan Allah itu apa ya poin utama dalam hidup kita pasrahin semua sama Allah tapi jangan pernah pokoknya kalau untuk kuliah kalau untuk menuntut ilmu itu jangan pernah takut kekurangan rezeki karena Allah itu pasti pasti itu ngasih jalan untuk kita.
bisa. Oh, amin. Iya, sama-sama Mbak Firda. Amin. Terima kasih Mbak Firda. Amin. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ada dokumentasi, Mbak? Oh, udah pada live. Oh, udah. Buat laporan apa harian. Makasih juga ya Mbak Firda, minta maaf juga. Batu. Habis rapid test aku kemarin. Alhamdulillah di aku wes hasper aku Fir. Kurang izin tok binat. Tetap semangat. Ini oh MU 2020. Waalaikumsalam.